mengatur rancangan untuk membuat video seksual, skandal seksual yang katanya diperankan oleh Soekarno. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, sebelumnya sorry banget nih geng kalau misalkan suara gua agak sedikit parau atau serak gitu ya. Karena nggak tahu tiba-tiba pagi ini suara gua habis. Nggak tahu kenapa. Mungkin gara-gara kemarinnya tuh agak sedikit batuk-batuk gitu ya. Jadinya suara gua habis. Ya seperti yang kita tahu cuaca sekarang tuh agak sedikit aneh gitu ya. Tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan gitu. Yang menyebabkan kesehatan kita tuh agak sedikit terganggu. Jadi buat teman-teman semua yang ada di rumah, gue harapkan kalian tetap menjaga kesehatan supaya kondisi tubuh kalian tetap prima. Oke, hari ini pembahasan kita adalah tentang sejarah lagi. Kita akan membahas sejarah hubungan antara negara kita dengan Amerika Serikat serta Rusia. Yang dimana di dalam kisahnya ternyata tersimpan sebuah cerita yang benar-benar menjengkelkan bagi kita anak bangsa. Namun, cerita hari ini itu gua riset atau gua ambil dari sebuah artikel yang ada di Malaysia. Nah, jadi ini merupakan cerita dari kacamata negara tetangga. Yang gue pikir ini akan terlihat menarik gitu ya ketika negara lain mengkaji soal sejarah kita. Kita akan lihat nih dari kacamata negara tetangga atau dari kacamata Malaysia gitu ya. Bagaimana mereka melihat sebuah kejadian di zaman dahulu yang melibatkan negara kita dengan negara superpower Amerika dan Rusia. Kita langsung akan membahas nih geng. Kisah ini adalah sebuah kisah yang terjadi kepada Presiden pertama Indonesia yaitu I.R. Soekarno. Yang dimana di zaman itu Bapak Presiden kita yang satu ini memiliki sebuah skandal seks. Yang dimana skandal seks ini ternyata adalah ciptaan dari pihak CIA dan juga pihak KGB. Jadi CIA ini milik Amerika, sementara KGB milik Rusia. Mereka melancarkan serangan atau melancarkan sebuah skema skandal seks terhadap Presiden Soekarno untuk menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno di saat itu. Langsung aja kita bahas di sisi lain. Mendengar nama Bapak Presiden Soekarno, ini adalah salah satu presiden Indonesia yang pernah berkuasa atau yang pernah menjabat gitu ya, yang bisa dikatakan prestasinya cukup banyak dan juga dikenal memiliki pesona serta daya tarik yang membuat banyak negara di saat itu menjadi segan kepada negara kita. Presiden kita Soekarno ini dikenal cerdas dan juga tegas. Dia tidak sembarangan memutuskan sesuatu dalam pemerintahannya dan dia juga tidak semerta-merta gampang tunduk kepada pemerintah negara lain yang ingin mengatur-ngatur negara kita Indonesia. Nah, namun kan setiap manusia itu punya kelemahan, itu udah pasti. Dan presiden kita, Soekarno, sering sekali diisukan dengan hal-hal negatif yang mana ini menyangkut dengan wanita atau perempuan. Ditambah lagi dengan banyaknya pemberitaan yang dimana presiden kita Soekarno ini memiliki beberapa orang istri yang berbeda-beda keturunan atau berbeda-beda suku, bahkan berbeda negara. Karena yang seperti kita tahu ada salah satu istri dari Presiden Soekarno itu berasal dari Jepang. Dan bahkan Presiden Soekarno juga pernah digosipkan dekat dengan seorang selebriti Hollywood yang bernama Marilyn Monroe. Sebegitu besar pesona presiden kita yang satu ini sehingga banyaknya wanita-wanita yang dapat ditaklukkan oleh Bapak Soekarno. Nah, namun dalam isunya nih geng ya, hubungan antara Bapak Soekarno dengan selebriti yang bernama Marilyn Monroe ini hanya sebuah settingan yang diciptakan oleh negara barat. Namun pembahasan kita kali ini berbeda lagi nih dengan apa yang diisukan, dengan apa yang kita tahu dari media tentang Bapak Soekarno. Hari ini kita justru akan membahas rancangan skandal yang membuat nama Bapak Soekarno jadi tercemar. Oke, dalam berkarir, setiap orang akan memperjuangkan karirnya mati-matian habis-habisan. Seseorang yang mempunyai kedisiplinan, konsisten, ya kan, itu biasanya karirnya akan melejit.
dan juga tidak mudah digoyangkan. Dari sekian banyak orang dengan karir cemerlang yang dia dapatkan dari hasil bekerja keras, biasanya akan tumbang dengan beberapa hal atau beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah skandal seksual. Ya, seperti yang kita ketahui, banyak juga politisi-politisi, selebriti, atau orang-orang terkenal lainnya yang akhirnya jatuh miskin atau mungkin karirnya merosot gitu ya, gara-gara skandal seksual. Dikarenakan hal itulah, banyak dari orang-orang di dunia ini menggunakan atau memanfaatkan cara tersebut untuk menjatuhkan lawan mereka. Misalkan yang terjadi kepada mantan Presiden Amerika Serikat, yaitu Bill Clinton. Terus juga mantan Perdana Menteri ke-8 Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nah, mereka berdua ini adalah contoh orang-orang yang dijatuhkan karirnya dengan mengungkapkan atau menyebarluaskan skandal seks mereka ke muka publik. Bahkan, kedua pemimpin ini berhasil digulingkan ke pemerintahannya dikarenakan adanya skandal tersebut. Nah, ternyata hal ini tidak terjadi kepada dua pemimpin itu saja. Banyak pemimpin-pemimpin lain yang akhirnya digulingkan ke pemerintahannya atau jabatannya gitu ya, gara-gara skandal seksualnya. Dan hal ini juga sempat terjadi kepada Presiden kita Soekarno, yang dimana Bapak Bangsa Indonesia dengan nama lengkap Kusno Sosrodihardjo ini pernah menjadi salah satu pejabat negara yang skandal seksualnya tersebar di muka publik. Nah, hari ini coba kita bahas secara lengkap nih geng, urutannya dari awal sampai akhir. Nah, sejak diproklamasikan kemerdekaan kita tahun 1945, di saat itulah Bapak I.R. Soekarno dikenal sebagai presiden yang dimana sangat dicintai oleh rakyatnya. Banyak negara-negara di luar sana salut dengan kepemimpinan Presiden Soekarno di saat itu. Namun, ternyata kekurangan Presiden Soekarno itu menjadi sangat terkenal atau menjadi momok tersendiri bagi rakyat serta bagi negara luar. Yang dimana di saat itu Presiden Soekarno dikenal dengan seorang playboy. Itu julukan dari banyak orang di zaman itu. Bapak Presiden Soekarno ini memang terkenal sangat jago menaklukkan hati wanita. Secara kalau misalkan kita lihat orangnya karismatik dan juga good looking gitu kan. Dan juga ketika dia berbicara itu benar-benar ya seperti mendengar laki-laki yang keren gitu, badass gitu kan. Dan di saat Bapak Soekarno memimpin Indonesia, pandangan negara barat terutama Amerika Serikat melihat kepemimpinan Bapak Soekarno ini hampir mengarah ke cara komunis. Nah, itu menurut pandangan orang barat di saat itu. Yang dimana Amerika Serikat merasa terancam katanya. Dan tidak hanya Amerika Serikat di saat itu yang merasa terancam, bahkan Inggris juga. Lawan berat Amerika Serikat adalah Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Ya kan, sudah terpecah. Dan di saat itu Amerika dan Uni Soviet sebagai negara yang sangat kuat atau negara adik kuasa menempatkan Indonesia sebagai titik penting di Asia berdasarkan kepentingan negara mereka di saat itu. Dan di saat itu seperti yang kita ketahui, hubungan yang dijalin oleh Bapak Soekarno dengan Uni Soviet itu sangat dekat. Sebelumnya gue udah sempat ngebahas kan bagaimana Bapak Presiden Soekarno itu menaklukkan Soviet gitu ya. Arti dari menaklukkan itu bukan berarti kita itu pernah menjajah atau mengalahkan Soviet. Tapi Bapak Soekarno berhasil membuat Uni Soviet serta pemerintahan-pemerintahannya itu segan terhadap Indonesia. Bahkan Bapak Soekarno berani meminta Soviet untuk mencarikan makam Al-Bukhari di saat itu untuk syarat kedatangannya ke Uni Soviet. Nah, intinya di saat itu nama Indonesia itu benar-benar harum dan disegani banyak negara, terutama Uni Soviet. Di saat itulah Amerika Serikat melihat kedekatan negara kita Indonesia dengan Uni Soviet. Mereka langsung berpikir, ini kalau lama-lama Indonesia berteman dengan Soviet terus, bisa-bisa ideologi komunisme itu melekat dengan Indonesia, ya kan? Ditambah lagi Indonesia tuh mempunyai partai yang namanya PKI, Partai Komunis Indonesia. Di saat itulah Amerika Serikat itu merasa kayak panik gitu. Wah, ini gak bisa dibiarkan. Indonesia dengan Soviet harus kita pisahkan, harus kita renggangkan. Tapi ada sebuah masalah. Masalahnya di mana? Masalahnya adalah di saat itu Indonesia dipimpin oleh orang yang sangat karismatik yang membuat semua rakyat tunduk. Tapi tunduk dalam artian bukan dibudaki ya, tapi patuh, segan terhadap beliau, yaitu Bapak I.R. Soekarno.
Dikarenakan Indonesia adalah sebuah titik penting di Asia bagi negara-negara kuat, di saat itulah Amerika sangat takut pengaruh serikat pekerja itu semakin kuat di Asia Tenggara. Jadi kalau misalkan kita benar-benar memakai ideologi pemahaman komunisme di saat itu, bisa jadi se-Asia Tenggara itu adalah negara komunis. Namun saat sekarang ini seperti yang kita lihat ya, negara kita menjunjung yang namanya demokrasi. Dikarenakan mereka takut banget gitu ya, kita dekat dengan Uni Soviet. Akhirnya Amerika Serikat mengutuskan agen mereka, yaitu CIA, untuk melancarkan sebuah operasi yang memungkinkan Presiden Soekarno ini renggang atau tidak lagi dekat dengan Uni Soviet. Hal ini mereka mulai sejak tahun 1950-an. Segala macam cara mereka lakukan agar pemerintahan IR Soekarno itu berakhir di Indonesia, alias digulingkan. Di sini Amerika Serikat bekerja sama dengan Australia, Inggris, dan beberapa negara sekutu mereka yang lain untuk menggulingkan pemerintahan IR Soekarno agar kepentingan mereka atau pengaruh mereka di Asia Tenggara tetap berjalan dan tidak terganggu. Nah, yang perlu kalian ketahui nih geng, badan intelijen milik Amerika Serikat tersebut itu mensupport abis-abisan dan mensponsori gerakan pemberontakan Indonesia dalam menggulingkan pemerintahan IR Soekarno. Jadi dia memanfaatkan pribumi kita, orang-orang kita atau rakyat Indonesia untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Dalam hal ini CIA menciptakan serangkaian serangan yang dimana pihak CIA turun atau terjun langsung itu tepatnya pada tahun 1957. Dan setelah 3 hari serangan tersebut, pihak Uni Soviet berhasil mengungkapkan rencana jahat CIA terhadap Indonesia atau terhadap IR Soekarno di saat itu. Operasi CIA ini terbongkar dan disebarluaskan oleh pihak Uni Soviet di media pro-Soviet, yang di saat itu menyebabkan hubungan Indonesia dengan Soviet semakin erat. Lalu pihak CIA mengetahui kalau rencana atau operasi mereka di Indonesia sudah bocor dan disebarluaskan oleh Uni Soviet. Namun mereka tidak peduli. Mereka tetap melanjutkan dan melancarkan operasi mereka tersebut di Indonesia. Di saat itu pihak CIA melancarkan rencana mereka dengan menempati Filipina sebagai pusat operasi. Berbagai cara mereka lakukan, namun sayangnya banyak yang gagal. Karena di saat itu memang IR Soekarno sangat dibantu oleh pihak Uni Soviet. Sampailah pada akhirnya pihak CIA ini terfikir untuk menggunakan cara skandal seksual dalam menggulingkan atau dalam menjatuhkan Presiden Soekarno. Bagaimana bisa CIA terfikir untuk membuat sebuah skenario skandal seks untuk presiden kita? Ternyata di sepanjang hidupnya dan di sepanjang karirnya, Presiden Soekarno ini adalah seseorang yang sangat terbuka dengan yang namanya ketertarikan seksual. Yang dimana ketika itu Presiden Soekarno, dia itu ngomong apa adanya. Nah, seperti yang kita lihat gitu ya, sosok Presiden Soekarno ini benar-benar orang yang apa adanya. Di beberapa dokumentasi seperti video dan foto gitu ya, dia ngerokok di depan orang, terus juga dia melakukan hal-hal yang benar-benar terlihat chill gitu, nggak yang benar-benar ngejaga image banget. Namun semua orang tetap menghormati beliau karena ketegasan dan kedisiplinan serta kecerdasan beliau. Jadi orang-orang tidak melihat kebiasaan lain dari Presiden Soekarno. Namun atas keterbukaan dia terhadap ketertarikan seksual inilah dimanfaatkan hal tersebut oleh pihak CIA. Dimulai dari pernyataan Bapak Soekarno, yang dimana Pak Soekarno ini mendukung atau mensupport penuh praktek poligami. Yang dimana seperti yang kita ketahui memang ada beberapa istri dari Bapak Soekarno dan hanya satu istri yang formal. Dan semua hal ini dilakukan oleh Bapak Soekarno secara terbuka. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan juga menurut data dari orang yang menuliskan skrip ini nih geng ya. Ini seperti yang gue katakan tadi, sekali lagi skrip ini gue ambil atau gue riset dari sebuah artikel yang ada di Malaysia. Menurut si pembuat artikel ini dikatakan Bapak Soekarno ketika berbincang-bincang dengan orang luar, dia tidak malu mengatakan bahwasanya hubungan seks itu adalah sebuah kebutuhan.
yang dimana dia sendiri harus melakukannya setiap hari. Jadi ketika dia berbicara tentang seksualitas, Bapak Soekarno ini nggak ada batasan, jadi dia terbuka aja. Karena menurut dia itu adalah sebuah hal yang manusiawi. Ya tapi kalau kita pikir-pikir ada benarnya juga gitu kan. Nah namun dari hal inilah akan menjadi sebuah bumerang bagi Bapak Presiden pertama kita ini. Lalu mulailah CIA mengatur rancangan untuk membuat video seksual, skandal seksual yang katanya diperankan oleh Soekarno. Dalam hal ini mereka memanfaatkan sebuah berita atau desas-desus yang terdengar kalau Bapak Soekarno telah melakukan hubungan seksual dengan seorang pramugari Uni Soviet. Berita ini sampai ke telinga CIA di saat itu dan mereka langsung memanfaatkan momen tersebut. Nah, ketika mereka mendengar adanya isu tersebut, mereka mendapatkan ide serta beberapa petunjuk untuk membuat sebuah video porno palsu. Mereka langsung mendirikan sebuah komite sementara. Nah, jadi pihak CIA ini mendirikan sebuah komite atau kelompok sementara untuk memproduksi sebuah video porno alias video seks, video skandal seksual yang diperankan oleh IR Soekarno. Di saat itu pihak CIA menghubungi rumah produksi video porno yang ada di Los Angeles, yang dimana mereka mengorder atau memesan sebuah video yang dibuat dengan pemeran laki-lakinya yang harus mirip dengan Presiden Soekarno, serta si perempuannya harus mirip dengan orang Rusia, yang dimana perempuan ini nanti akan didandani layaknya seorang pramugari. Sayangnya ketika mencari aktor yang mirip Soekarno, ternyata tidak mudah. Tidak banyak orang di luar sana yang mirip dengan Presiden Soekarno. Mereka ingin mencari aktor dari Indonesia itu agak sedikit sulit. Kemungkinan untuk dapatnya sedikit sulit karena takut bocor gitu kan. Karena di masa itu saat kepemimpinan IR Soekarno, banyak orang-orang di negara kita itu yang bisa dikatakan setia gitu. Mereka senang dengan kepemimpinan Bapak Soekarno. Jadi pihak CIA tidak mau mengambil resiko dengan mencari sosok yang mirip Soekarno di negara kita. Maka nanti itu akan bocor. Mereka sempat mencari sosok yang mirip Soekarno di negara Asia lain seperti Filipina dan Thailand. Namun sayangnya tidak menemukan yang benar-benar persis mirip. Sampai akhirnya mereka menciptakan topeng yang terbuat dari bahan rubber yang dimana dibentuk seperti wajah Bapak Soekarno. Lalu barulah mereka mencari seorang aktor video seksual ini yang kulitnya agak mirip dengan kulit Bapak Soekarno. Lalu aktor tersebut dipakaikan topeng. Nah namun secara logika ya, yang namanya topeng gitu, sekeren-kerennya sebagus-bagusnya di zaman dahulu gitu kan, pasti akan ketahuan. Namun perlu kalian ketahui, karena kualitas daripada kamera di saat itu sangat akan memungkinkan menyamarkan seorang aktor yang memakai topeng. Jadi kualitasnya nggak terlalu tajam gitu ya. Jadi kalau kita memakai topeng ya mungkin orang akan percaya kalau itu adalah muka asli. Lalu syutingan itu pun selesai. Video skandal seks dengan pemeran yang mirip dengan Soekarno itu pun telah diproduksi dan mulai disebarluaskan oleh pihak CIA di saat itu. Pihak CIA sangat puas dengan produk tersebut. Mereka menyebarluaskan secara besar-besaran video skandal seks Soekarno. Karena status presiden kita, ya kan, adalah seorang muslim, maka video skandal tersebut sangat cepat tersebar luasnya, terutama di negara-negara Asia Barat. Tujuan mereka menyebarkan video tersebut adalah untuk menjatuhkan harkat dan martabat Presiden Soekarno di mata masyarakat Indonesia, yang dimana seperti yang kita ketahui, kita ini mayoritas muslim dan juga sebagiannya lagi adalah Kristen. Dan juga hal ini menyebabkan jatuhnya harkat martabat Presiden Soekarno di mata pemimpin-pemimpin negara Islam lainnya seperti Arab, Afrika, dan negara-negara lain. Video porno tersebut disebarluaskan dengan judul Happy Days. Bahkan video ini sempat disimpan menjadi sebuah arsip negara, yang mana ini adalah sebuah sejarah yang masuk ke dalam sejarah panjang perjuangan Indonesia. Agak lucu memang, sejarah kita diwarnai dengan adanya salah satu video pornografi. Ya tapi mau gimana, itulah adanya. Dalam kisahnya, dalam sejarahnya memang benar hal ini terjadi. Sampai-sampai video porno berjudul Happy Days yang diperankan oleh seseorang menggunakan topeng yang mirip IR Soekarno akhirnya menjadi arsip negara. Nah, sayangnya bagi CIA dan untungnya bagi negara kita Indonesia, video tersebut tidak memberikan efek apapun
terhadap nama baik IR Soekarno. Ya, ternyata apa yang mereka buat, apa yang mereka lakukan untuk menjatuhkan harkat martabat Presiden Soekarno tidak berefek sama sekali. Video skandal tersebut hanya menjadi sebuah video yang menjadi tontonan masyarakat luas atau publik yang pada akhirnya hanya sekelewat begitu aja. Tidak memberikan efek apapun kepada presiden pertama kita, IR Soekarno. Nah, untuk saat ini, kalau misalkan kita mencari arsip tersebut, kabarnya sih sudah dihapus. Jadi video itu tuh sudah dilenyapkan sebenarnya, sudah tidak ada lagi. Tapi nggak tahu, ini hanya isu ya. Mungkin ada teman-teman yang lebih mengetahui tentang sejarah ini. Apakah video tersebut masih ada gitu? Kalian boleh share di kolom komentar. Kalau memang video itu mungkin kalian pernah dengar beritanya, oh ternyata masih ada disimpan di arsip negara gitu ya. Masih ada disimpan sebagai catatan sejarah gitu. Boleh tinggalkan komentar di bawah. Nah, itu dia yang dilakukan oleh CIA dalam mencoba menjatuhkan presiden kita IR Soekarno. Namun ternyata geng, apa yang dilakukan oleh CIA untuk merenggangkan kita dengan Uni Soviet, ternyata nggak cuma mereka yang melakukan. Hubungan kita dengan Uni Soviet sekalipun, ternyata pernah ada juga sebuah kejadian yang melibatkan skandal pornografi. Padahal kita deket nih sama Uni Soviet. Pihak Uni Soviet ini memiliki sebuah badan intelijen yang disebut dengan KGB, yang dimana dulunya Presiden Putin, Presiden Rusia saat ini, itu adalah salah satu anggota intelijen KGB ini. Nah, sekarang kita akan berbagi cerita tentang bagaimana KGB dapat menguasai Presiden kita Soekarno dengan skandal seksual juga. Nah, dalam cerita ini berbeda dengan CIA yang ternyata gagal dalam menjatuhkan Presiden Soekarno dengan cara membuat video skandal seksual. KGB justru mengungkap adanya skandal seksual yang kabarnya dilakukan oleh Presiden Soekarno. Nah, hal ini terjadi pada tahun 1960. Presiden kita Soekarno dijadwalkan mengunjungi Moskow dalam kunjungan kerja selama beberapa hari. Dalam kejadian ini, pihak KGB ini justru menjebak Presiden kita IR Soekarno. Mereka mengirimkan beberapa agen wanita yang berpakaian seperti layaknya pramugari, lalu dikirimkan ke hotel tempat presiden kita menginap. Nah, di ruangan hotel tersebut dikabarkan sudah terdapat beberapa kamera yang siap merekam, dan kamera tersebut adalah kamera tersembunyi. Nah, niat daripada KGB untuk menjebak Presiden Soekarno tersebut adalah sebagai alat untuk mengancam Presiden Soekarno agar mau membuat kerjasama dengan negara mereka. Kabarnya nih geng ya, dari isu ini ya, ini kocak nih, ini kocak banget. Tapi ini adalah sebuah berita dari artikel negara Malaysia juga ya, jadi tidak sepenuhnya harus kita percaya. Tapi dalam kisahnya ini geng, ini agak lucu. Yang dimana di saat itu, kabarnya pihak KGB ini berhasil membuat video itu. Mereka mengaku kalau mereka berhasil merekam adegan ranjang dari presiden kita dengan agen mereka. Setelah itu, pihak KGB langsung menghubungi pihak presiden kita IR Soekarno dan mengatakan kalau mereka memiliki rekaman video itu. Yang sangat menyakitkan dalam kejadian ini adalah pihak KGB nasibnya lebih malang ternyata daripada CIA. Mereka mengaku mempunyai video asli skandal Soekarno dan mencoba untuk memberitahukan Soekarno, mengancam di saat itu, tapi malah diabaikan oleh Presiden Soekarno. Dan bahkan di saat itu Presiden Soekarno mengatakan kalau bisa bagikan saya salinan videonya, alias saya pengen punya untuk simpanan pribadi katanya. Nah, sebegitu chill atau sebegitu santainya presiden kita dalam menghadapi setiap masalah. Sampai akhirnya pihak KGB tidak berhasil mengancam presiden kita. Apalagi CIA tidak berhasil menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno saat itu. Nah, namun pada akhirnya pemerintahan Presiden Soekarno berhasil digulingkan. Dalam isunya, hal ini kabarnya juga melibatkan campur tangan CIA, yang dimana di saat itu CIA menggandeng pihak intelijen Inggris yaitu M16 untuk menjatuhkan pemerintahan Soekarno.
Nah, dari apa yang udah gue sampaikan ini merupakan sebuah berita dari artikel Malaysia yang mungkin hal ini ada benarnya, atau mungkin juga ada hal yang ditutup-tutupi dan bahkan ditambah-tambahkan. Tapi tidak ada salahnya kita mendapatkan informasi dari kacamata negara luar tentang negara kita. Walaupun tidak sepenuhnya kita harus percaya dengan apa yang ada di berita tersebut.